Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan fungsi di dalam aplikasi Kitty Creator. Lalu kita buka dulu Kitty Creator-nya untuk memulai menggunakan fungsi. Lalu di sini new project, Kitty Console application, lalu choose. Di sini kita kasih nama memanggil fungsi. Next. Oke. Nah, ini sudah muncul tampilan pertama dalam aplikasi ini. Setelah itu kita memulai menggunakan fungsi. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, kita tuliskan integer. Lalu memasukkan variabel. Variabelnya shopping. Nah, di sini kenapa menggunakan integer? Karena integer itu merupakan bilangan bulat. Nah, lalu lanjut, variabelnya shopping. Lalu di sini buka kurung untuk apa yang kita mau beli. Misalkan saya mau membeli avocado float. Nah, di sini kita jangan lupa juga memberikan integer di depan variabel. Lalu saya juga ingin membeli roti croissant. Nah, di sini kita harus tidak boleh memakai spasi, karena kalau misalkan memakai spasi itu aplikasi kan tidak akan membaca. Tapi jika ingin memakai spasi, ya harus memakai garis bawah underscore. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan spasi. Lalu saya membeli integer yogurt alpapon. Nah, setelah ini kita menggunakan fungsi pertama, tandanya itu ada kurung kurawal. Nah, ini lalu enter ya. Nah, kita menggunakan tipe data integer baru lagi. Di sini misal integer by avocado float sama dengan yang di sini kita masukkan ke ke integer yang baru. Harus sama pengetikannya. Avocado float. Nah, ini langsung enter saja dan dikali berapa jumlah yang akan kita beli.
Misal saya ingin membeli 30. Nah, lalu dilanjutkan dengan variabel yang lain, integer by croissant. Yang di sini itu harus sama penulisannya, pengetikannya ketika kita masukkan ke variabel yang baru di sini. Nah, croissant, roti croissant ya. Roti croissant. Nah, udah kan kebaca dan dikalikan dengan kuantitas. Nah, ini yang kita beli ini berapa jumlahnya? Saya ingin membeli 50. Lalu variabel baru, integer by Al Capone. Nah, sama seperti yang tadi, yang ini dimasukkan lagi ke sini, harus sama. Nah, udah, kuantitas belinya misal 10. Nah, di sini terlihat saya menggunakan di akhirnya itu titik koma. Ini jangan lupa harus pakai titik koma agar bisa terbaca, karena di sini wajib di akhirnya harus memakai titik koma. Nah, setelah itu saya membuat variabel baru, data baru, karena saya di sini ingin menambahkan pajak dengan diskon ketika membeli ini semua. Misal ya, di variabel baru integer pajak shopping. Nah, saya tuh ingin pajaknya tuh 10%. Jadi total shopping. Oh iya, hampir saya lupa. Di sini di bawahnya belum ditambahkan, di bawahnya tuh integer total shopping. Ya, saya lupa. Nah, total shopping ini tuh dari ini 3 ini yang kita beli by avocado float itu dimasukkan ke variabel yang baru integer total shopping ini. Nah, sama dengan by avocado float. Nah, udah ada, ditambah by croissant ditambah by Al Capone. Nah, setelah itu titik koma. Kita kembali ke variabel yang ini, data ini, yang pajak shopping. Pajak shoppingnya itu ya total shopping ini dikalikan pajaknya berapa. Misal 10%, jadi 0,1 kan, 0,1. Lalu integer total belanjaan ini ketika kena pajak. Jadi saya tulis di sini integer total shopping PPN. Nah, di sini total shopping PPN berarti total shopping ditambah pajak shopping. Nah, ini pajak shopping ya.
Oke, kita menggunakan menambahkan lagi variabel baru karena di sini saya juga ingin menambahkan diskon. Integer diskon shopping, misal ya, diskon shopping sama dengan misalkan saya ingin diskonnya itu 40%. Berarti total shoppingnya itu yang telah kena pajak itu, yang ini, enter, dikalikan dengan diskon. Nah, udah gini. Lalu selanjutnya integer membayar semua belanjaan setelah mau kena diskon. Misal bayar shopping. Nah, di sini kan kalau bayar shopping berarti keseluruhan ketika ingin membayar setelah kena pajak dan mendapatkan diskon. Berarti total shopping PPN dikurangin diskon shopping. Total shopping yang telah kena pajak dikurangi belanjaan yang diskon. Titik koma. Lalu kita di sini tuh menggunakan return. Kenapa menggunakan return? Karena untuk data semua di atas itu agar baca. Return itu hasil yang kita beli di sini tuh biar kebaca hasil data yang di atas, kebaca lagi. Hasil data aja. Return bayar shopping yang ini. Berarti cuman hanya bayar shopping yang kebaca. Yang ini hasil data yang di atas. Nah, udah kan setelah ini kan di total udah tinggal di total. Lalu kita memberikan input yang baru untuk total bayar. Dituliskan di bagian bawah yang ini. Bawah ini, enter. Sebagai inputan dengan menggunakan tipe data tetap menggunakan integer dengan variabel final. Integer final bayar sama dengan, yang integer data yang shopping ini tuh jadi final ini sini, shopping dalam kurung masukkan harga-harga yang ada di sini, harga ini. Misal harganya 54.000. Sini 54.000, 39.000, 7.500. Misal ini harga satuannya. Nah, setelah ini selesai,
lalu kita debug sini debug semuanya di titik merah ini. Nah, setelah ini kita debug yang ini, atau bisa diklik F5 untuk mengecek hasilnya. Oh iya, ternyata ada kesalahan di line 23 ya 221 ya, soalnya kan tidak menggunakan titik koma, lupa. Nah, kita debug lagi. Nah, sekarang udah dideklarasikan, udah teridentifikasi ya. Nah, ini kita F5 lagi. Tuh, udah muncul. Ini udah beres, selesai. Nah, udah beres ini. Lalu saya akan lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu memanggil fungsi dalam fungsi. Kan ini fungsinya hanya ada satu ini, dan saya di sini sekarang akan melakukan tutorial kembali, yaitu memanggil fungsi dalam fungsi. Di sini kita kembali ke welcome, new project, kita console application. Nah, memanggil fungsi di dalam fungsi. Next. Nah, kita mulai lagi. Di sini juga temanya masih saya ingin berbelanja. Nah, di line kedua masih tetap sama. Saya menggunakan tipe data integer bonus belanja misalkan. Di sini saya ingin belanja dengan mendapatkan diskon. Bonus belanja dalam kurung float bonus. Nah, kita lanjut float bonus. Kenapa di sini menggunakan float, tipe data float, tidak integer kayak yang tadi? Karena float itu tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka. Kan di sini bonus itu bonus itu kan di sini diskon juga gitu. Ada desimalnya di akhir angka. Lalu kita lanjut ke variabel selanjutnya, integer bayar pajak. Ini
ini pakai spasi ya. Nah, setelah ini baru kita menggunakan fungsi yang pertama. Misalnya integer diskon sama dengan bonus dikalikan bayar pajak. Titik koma. Lalu kita return tuh hasil dari data yang di atas. Hasil data ini. Return diskon. Sini ya. Nah, lalu kita melakukan data yang baru lagi, integer pajak dalam kurung integer beli dengan float PPN. Nah, di sini kenapa float PPN ya? PPN termasuk data yang nantinya di akhirnya menggunakan desimal. Lalu kita memanggil fungsi kembali, maksud saya memanggil fungsi yang kedua. Nah, kita masukkan integer pajak sama dengan beli dikali PPN. Jangan lupa ini titik koma ya. Lalu kita return pajak titik koma. Setelah itu di line ke-12 kita menambahkan variabel baru, data baru, integer beli Java misalnya. Di sini kita masukkan variabel-variabel yang akan kita beli. Nah, misal integer beli es krim, integer es krim. Lalu integer roti, integer permen, lalu yang ada di sini, yang ada di data di atas float PPN dengan float bonus, masukkan ke fungsi yang baru. Nah, float PPN dengan float bonus. Nah, di sini udah kita memanggil fungsi lagi yang baru. Di sini ya. Lalu integer beli es krim sama dengan variabel yang ada di sini, kita masukkan lagi ke sini. Es krim dikalikan kuantitas yang akan jumlah yang akan kita beli. Dikali misalnya 10. Lagi integer beli roti sama dengan roti dikalikan 5 kuantitasnya.
jangan lupa titik komanya. Lalu integer beli permen sama dengan permen dikali 20 ya, sini. Terus jangan lupa juga pengetikan di sini dengan data untuk di sini, variabel yang ada di sini tuh harus sama. Nah, sudah itu kita totalkan semuanya. Integer berbelanja sama dengan beli es krim, yang ini ditotalkan, beli es krim ditambah beli roti ditambah beli permen. Nah, ini data yang baru. Integer bayar pajak. Bayar pajak sama dengan pajak dalam kurung berbelanja dengan PPN, koma ya. Lalu ditambah berbelanja, titik koma. Nah, sekarang jumlahkan semuanya. Totalkan integer jumlah sama dengan bayar pajak dikurangi bonus belanja. Ini yang data di atas kita masukkan ke fungsi yang ketiga ini, fungsi yang baru ini, fungsi yang lain ini, dalam kurung bonus dan bayar pajaknya, titik koma. Terus di return, jangan lupa untuk hasil ini, mendeteksi hasil return dari ini. Kemudian di sini di integer main untuk menjumlahkan pembayaran untuk totalnya dituliskan di bagian bawah sebagai inputan dengan menggunakan tipe data integer. Integer pay, misalkan ya bayar, totalnya semuanya. Total ini beli, yang saya beli Java. Masukkan harga-harga ini. Misalkan es krim 10.000, lalu roti 5.000, permen 15.000, dan pajaknya itu 10%. Nah, ini desimal 0,1. Bonusnya pun 20%, jadi 0,2. Nah, setelah ini udah selesai, kita debug. Nah, kita debug kembali yang ini. Kita cek lagi. Di sini sudah teridentifikasi, sudah jalan. Kita F5, lihat dari sini. Nah, sudah teridentifikasi, sudah selesai.
Nah, ini tutorial memanggil fungsi dalam fungsi. Memanggil fungsi di dalam fungsi yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 9 dari kelas TMB akan memberikan tutorial Kitty Programming pada mata kuliah Bu Indah Rusdia Sofyani. Kali ini akan membahas tutorial tentang X faktorial pangkat Y. Oke, langsung saja kita buka ke Kitty Creator-nya. Sekarang sudah di tampilan Kitty Creator, kita masuk ke New Project. Ya. Ke Kitty Console Application. Nah, tugas ibu ini. Next. Finish. Oke, sekarang kita sudah masuk ke layar monitor Kitty Creator. Saja kita mulai. Jadi kan kita akan menjelaskan tentang X faktorial pangkat Y. Nah, untuk membuat programnya kita harus membahas satu persatu. Jadi yang kita bahas duluan adalah X faktorial. Oke, X faktorial yaitu seperti ini. Kita masuk ke tipe integer dengan nama variabelnya faktorial. Oke, saya mau inputnya integer X karena misalnya tadi X faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke dalam integernya. Di dalam integer itu ada tipe integer result. Oke, sama dengan sub. Kita masuk ke tipe code buat fungsinya integer i sama dengan 1 titik koma. I lebih kecil sama dengan X titik koma dan I plus. Oke, sekarang masuk ke dalam code-nya kan, fungsinya result sama dengan result kali I. Oke, koma enter deh. Oke, langsung kita return saja. Sini aja returnnya, return si result. Oke, titik koma. Nah, sekarang sudah jadi faktorialnya. Oke, kita coba ya, kita tes integer final result dengan kita panggil ya faktorial. Kita adakan faktorial. Saya mau misalnya faktorial 5, karena faktorial 5 adalah hasilnya 120. Kita cek apakah ini benar. Sekarang kita masuk ke Indo, membuat tampilannya, hashtag include. Oke, panggil key debug. Oke, jadi sekarang sudah library-nya sudah terpanggil, jadi tinggal kita pakai.
keyboard panel result. Oke, langsung run. Yap, kita bisa lihat hasilnya 120. Jadi kita udah bener ya tutorialnya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu pangkatnya. Oke, jadi pangkat itu kan kita tuliskan ya di sini biar semua jelas, nggak usah dibayangkan karena Bu Indah tidak mengambil keputusan membayangkan, tapi ditulis. Oke. X faktorial, terus di sini ada pangkat. Nah, jadi untuk membuat rumus ini kita harus lihat dulu inputnya ini berapa sih si pangkat. Nah, si pangkat ini kan ada, kita hitung inputnya. Yang pertama adalah si yang mau dipangkatkan dan berapa si yang dipangkatkan ini dipangkatkan. Ya, begitulah. Misalnya 5, bentar. Jadi saya perbesar fontnya 72 aja. Jadi 5 faktorial, pilih 5 faktorial 5, 5 faktorial 5. Nah, jadi inputnya itu kan faktorial ini X pangkat Y. Jadi inputnya 2 ya. Oke, kita sekarang masuk ke titik creator. Kita buat tipe integer dengan nama variabel pangkat. Kita masukkan password value-nya dengan integer X, koma. Ini input keduanya setelah koma itu input kedua integer Y karena X pangkat Y. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam awal. Ntar saya mau buat tipe lagi integer dengan nama result, apa sama dengan 1 titik koma. Ntar terus kita buat for integer I, sama aja ya, biar nggak ribet. Oke, integer I dengan 1 I lebih kecil sama dengan Y. Sepakat ini. I plus Oke, sip. Sekarang masuk ke dalam for-nya lagi, buat fungsinya result sama dengan result value X titik koma. Ya, jangan lupa ya titik koma ya, titik koma penting. Result return, kita balikan resultnya. Oke, sip, sudah kelar semuanya. Oke, tinggal kita cek sini. Ini kita hapus ya. Ini pemanggilan. Tempat pemanggilan. Oke, sekarang saya mau manggil, karena kita mau X faktorial kan. Sekarang kita panggil pangkat datang. Nah, bisa dilihat kan di sini integer pangkat, ada integer X, ada integer Y. Integer X-nya ini input pertama, yang integer Y ini pangkatnya berapa mau dipangkatin. Ini ini pangkat berapa, ini berapa yang mau dipangkatin. Oke, sekarang karena tadi mintanya 5 faktorial 5. Oke, jadi input pertamanya 5 ya, faktorial 5.
panggil faktorial 5, panggil aja keluar kan. Nah, di dalamnya ada kurung lagi kan. Nah, itu sebagai input dan faktorial. Berapa sih yang kita mau untuk faktorialnya? Oke, jadi kita 5. Kan tadi kita tes 5 faktorial 5. Nah, sekarang yang hitam-hitam tebel kan. Itu kita mau berapa sih pangkatnya? Kita coba misalnya 3 aja lah, biar gampang hitungnya nanti. Oke, kita cek ya, kita run. Nah, hasilnya 1.728.000. Sekarang kita cek di kalkulator. Tadi kan faktorial 5 itu kan 120 kan? Ya, karena 120 kali 120 kali lagi 120. Kemudian 1728000. Cek lagi. 1728000. Oke. Dan begitu kita sudah selesai. Nah, dalam kelas kemarin Bu Indah ngasih tahu gimana kalau saya minta faktorial pangkat faktorial. Ya karena tadi saya prinsipnya faktorial pangkat faktorial. Jadi yang input kedua nih tinggal panggil si faktorial tadi. Faktorial. Oke, kan datang lagi kan tuh kan. Datang lagi. Faktorial biar gampang yang hitungnya. Ini saya ganti 2. Ini saya ganti 2. Oke. Faktorial 2 kan 2. Pangkat 2. Jadi 2 kali 2 dengan 4. Oke, kita cek hasilnya. Ya, tara 4. Gimana lagi nih kalau misalnya begini ya. Terus kita coba masuk ke Word lagi. Faktorial. Terus ini saya kedua aja. 2 faktorial. Kecilin lagi. Oh, nggak bisa. Oh, ternyata setelah pangkat nggak ada pangkatnya lagi. Jadi kita kecilin. Nah, begitulah ya prinsipnya. Ini X pangkat X faktorial pangkat Y faktorial pangkat Z faktorial. Itu gimana? Ya, kita cek. Nih, yang kita lihat kan, si fungsi pangkat ini, si final, si integer result ini isinya itu X faktorial pangkat X faktorial. Nah, sekarang gimana X faktorial pangkat X faktorial pangkat X faktorial? Nah, kan si final result ini kan ada 2 inputnya. Udah, kita masukin aja. Saya mau integer pangkat terserah saya kan isinya apa. Nah, kita panggil aja nih panggil dulu si pangkat tadi, pangkat lupa karena tadi rumusnya kan input pertama itu final resultnya tuh, bisa kan. Nah, koma input kedua tinggal faktorial lagi, faktorial isinya 2. Oke, jadi kan 4 hasilnya yang final resultnya kan 4. Sekarang masuk ke pangkat. Nah, ini kita ganti pangkat. Pangkat. Jadi panjang. Nah, panjang. Oke, kita coba di bawah. Menurut saya hasilnya ada error. Oops. Oke.
Ternyata di sini lupa dikasih dulu koma. Oke, mantap juga. Dan 2 di belakang ini. Hasilnya 8. 8. 4 kali 4 16. Salah. 16. Oke, sip, sudah benar. Oke, sekian tutorial dari saya. Ya, mari lihat dulu cara. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.